Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang film Forivera bersama dengan saya, Pak Rimo. Apa itu Forivera? Nah, ada pertanyaan, apa itu Forivera? Akan saya jelaskan. Forivera berasal dari bahasa Latin yaitu porus, pori, vere yaitu mempunyai, berarti tubuhnya banyak mempunyai lubang-lubang kecil atau pori-pori. Film Forivera memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, habitat di laut. Kenapa di laut? Karena proses pembentukan tubuh dari si Forivera membutuhkan mineral-mineral laut tersebut. Yang kedua, heterotrof, yaitu tidak bisa menciptakan zat makanannya sendiri. Jadi zat organik akan diserapnya dimakan dari segala yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, bahan organik lingkungan dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang atau pori-pori yang disebut sebagai ostium, bersama dengan air laut yang dimasukkan melalui ostium tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana Forivera memperoleh nutrisi dari lingkungannya, kita saksikan video berikut. Forivera memiliki banyak sekali pori-pori di permukaan tubuhnya. Nah, melalui pori-pori tersebut atau ostium tersebut, air akan mengalir masuk ke dalam pori-pori. Nah, ketika air mengalir, sel-sel kuanosit sudah menunggu di dalam untuk menyerap nutrisi yang mengalir bersama dengan air tersebut. Sel kuanosit ini sendiri memiliki flagel yang mana flagel tersebut berfungsi untuk menangkap partikel-partikel makanan yang melalui pori-pori tadi. Mari kita perhatikan video berikut. Peneliti ini akan membuktikan bahwasanya Forivera memang betul-betul menyerap nutrisi dari sekitarnya melalui ostiumnya. Lalu cairan tersebut akan dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui pori-pori atau yang kita sebut dengan ostium tadi. Cairan berwarna tersebut akan masuk melalui pori-pori, kemudian akan masuk ke dalam tubuh, lalu akan dikeluarkan kembali melalui osculum. Nah, lubang besar tersebut disebut dengan osculum. Mari kita lanjut untuk ciri-ciri yang berikutnya. Yang keempat, reproduksi dari Forivera itu berlangsung secara aseksual, yaitu dengan cara pembentukan kuncup tunas. Tunasnya terdiri dari dua jenis, yaitu gemul dan yang kedua budding. Gemul itu adalah tunas dalam yang dibentuk ketika kondisi lingkungan kurang baik. Sedangkan budding adalah tunas luar yang dibentuk ketika kondisi lingkungan menguntungkan. Struktur tubuh Forivera terdiri dari yang pertama ostia sebagai pori, kedua spongosol sebagai ruangan di dalam tubuh Forivera, dan yang ketiga adalah osculum sebagai saluran keluarnya air. Lapisan tubuhnya terdiri dari lapisan ectoderm, dan yang kedua adalah lapisan endoderm. Sel-sel yang terdapat pada tubuh Forivera terdiri dari leukosit sebagai penghasil kolagen, kedua pinakosit untuk membentuk penutup luar spons, yang ketiga oosit sebagai sel telur, yang keempat porosit untuk mengontrol air yang masuk melalui ostium, yang kelima adalah sel amoebosit untuk mengantarkan nutrisi ke setiap sel, yang keenam adalah sklerosit sebagai penghasil spikura. Yang ketujuh adalah sel kuanosit, yaitu sel berflagel yang berfungsi untuk menyaring partikel makanan di dalam air. Berikut adalah gambaran dari sel kuanosit yang memiliki flagel. Nah, flagel ini nantinya akan berfungsi menangkap partikel-partikel makanan. Partikel makanan tersebut akan diedarkan oleh sel-sel amoebosit ke seluruh tubuh Forivera. Forivera dapat juga diklasifikasikan berdasarkan tipe saluran airnya. Berikut adalah tipe-tipe saluran air yang terdapat pada Forivera. Yang pertama adalah askon, kedua sikon, yang ketiga adalah leukon. Disebut askon yaitu jika air masuk melalui pori-pori langsung diteruskan menuju bagian sponsol. Tipe saluran sikon, jika air masuk melalui pori-pori diteruskan ke saluran radial yang berdinding, baru kemudian masuk ke daerah sponsol. Tipe leukon, yaitu air masuk melalui pori-pori kemudian masuk ke saluran radial yang bercabang-cabang, lalu berakhir di sponsol. Artinya, semua saluran air tersebut akan berakhir di osculum.
Sekarang kita masuk ke klasifikasi porifera yang terdiri dari 3 kelas. Yang pertama, Calcarea, mempunyai spikula dari zat kapur, contohnya sebagai berikut. Yang kedua, kelas Hexactinellida, yaitu kelas yang memiliki spikula yang tersusun dari zat silikat. Dan yang terakhir adalah kelas Demospongiae, yaitu kelas yang memiliki spikula dari zat silikat bersama-sama dengan spongin atau hanya spongin saja. Demikianlah penjelasan singkat dari filum porifera. Kiranya materi tersebut bisa membantu teman-teman belajar di rumah.